Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah Minggu 11 Juli 2021. Kami berdoa dan berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat. Dan bagi Bapak dan Ibu dan anak-anak yang sedang menjalani isoman, kami berdoa agar diberi kesembuhan. Pelayan kita hari ini adalah Ibu Pendeta Dona Nainggolan. Untuk itu kami undang jemaat berdiri, kita memuji Tuhan dari menyanyi Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya telah terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah pipa dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah Minggu Kudus pada pagi hari ini. Dan marilah kita bersama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pagi ini kita akan melihat nas pembimbing yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu anak
bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah, karena Tuhan saja yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Bapak dan Ibu semua sidang jemaat, marilah kita merendahkan diri untuk mengakui segala dosa kita yang telah kita perbuat selama seminggu ini. Untuk itu, mari kita mengakui dosa kita yang kita lakukan secara pribadi dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak punya patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 145, ayat 2 dan 4. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerima. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Putuslah aku jadi
Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Roma 6 ayat 1 sampai 4 sebagai firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah sudah mengampuni dosanya. Amin. Gusti nu sifat murah, mugi aya sihapunten kadora kaan dipupus kualas Gusti nu ageng, mugi abdi berasikan dina ia rarakeun, mugi abdi berasikan dina ia rarakeun, mugi adi saretu dina ieu dosa. Nyadina kadorakaan abdi teh weda kadunya, pon kitu mangsa dikandung dina dosa, kersa Gusti batin abdi Dia sika esuan, kersa Gusti batin abdi Dia sika esuan, kalayan rerencapan hikmati ulangkan. Saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah. Marilah kita hidup menurut firman-Nya berdasarkan Injil Matius pasal yang ke-16 ayat ke-24 sampai ayat ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya."
Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Amin. Tibalah waktunya ketika firman Tuhan diberitakan menjadi waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan minggu pagi hari ini, kami sebagai umat Tuhan, kami harus mengingat hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itulah sebabnya kami masuk dalam persekutuan bersama dengan seluruh jemaat untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, dan kuatkanlah kami bukan hanya mendengar, tapi juga kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati dan sertailah hamba-Mu, sehingga semua yang hamba sampaikan disertai, diberkati, diurapi oleh Tuhan, menjadi berkat dan kekuatan bagi jemaat Tuhan, juga bagi hamba yang menyampaikan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 6, ayat yang ke-14 sampai ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja,
Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema saksi yang setia. Kalau kita melihat pembacaan kita dan dikaitkan dengan tema, maka saya melihat ada satu kata yang penting yang jemaat harus perhatikan, yaitu kata setia. Dalam kamus bahasa Indonesia, setia itu berarti berpegang teguh pada janji, patuh, taat, sekalipun tugas yang diberikan itu berat. Pada umumnya, untuk menjadi orang yang setia itu mudah ketika semua berjalan dengan baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tetapi semua itu akan menjadi sebuah hal yang sulit, sebuah hal yang berat ketika ada tantangan, ada situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Maka nilai kesetiaan itu teruji. Salah satu contoh adalah ketika sepasang manusia, pria dan wanita, akan menikah. Ada sumpah yang selalu diingatkan oleh pendeta. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku berjanji. Kata itu menunjukkan ungkapan sebuah janji tentang kesetiaan. Dikala senang, susah, dikala kekurangan, kelebihan, dikala sehat maupun sakit, akan setia sampai maut memisahkan. Tetapi faktanya Bapak Ibu jemaat, saya tidak bermaksud menghakimi, tetapi kadangkala kita mendengar dan saya juga pernah melihat ada perpisahan di antara keluarga jemaat, entah karena perselingkuhan, entah karena materi, atau karena persoalan-persoalan yang berat. Mereka lupa dengan janjinya untuk setia di hadapan Tuhan dan jemaat. Oleh sebab itu, ketika kita melihat kata setia, ini berarti adalah sebuah komitmen untuk berpegang teguh pada janji, sekalipun ada tantangan yang diberikan. Saya ingat waktu tahun 2019 bulan September, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengunjungi satu negeri yang cukup jauh, ke negeri Sakura. Saya sudah pernah mendengar cerita tentang kesetiaan dari sebuah patung anjing, yang di sana orang Jepang menyebutnya dengan nama Hachiko. Patung ini terletak di stasiun Shibuya di Tokyo. Waktu saya ke sana bersama anak saya dan kakak sepupu saya berpikir ya karena patung Hachiko ini ada di tengah kota, jadi masyarakat Jepang sudah biasa lah melihat itu. Ternyata tidak. Saya ketika mau berfoto, saya juga harus antri. Antri bukan dengan turis, tetapi antri dengan orang Jepang sendiri yang mau foto di patung Hachiko. Sehingga saya ingat kisah daripada
patung ini. Bahwa ini adalah sebuah kisah nyata. Hachiko adalah seekor anjing yang dikenang sebagai lambang kesetiaan. Seekor anjing kepada tuannya, mengantar, menjemput di stasiun. Bahkan sampai ketika tuannya ini meninggal karena sakit. Karena ini seekor anjing yang tidak bisa berpikir jauh, dia hanya naluri. Tuannya sudah dimakamkan, anjing ini tetap setia menunggu di stasiun sampai anjing ini ditemukan oleh warga itu mati. Itu kisahnya sekitar tahun 1928 kalau saya tidak salah. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau tentang kesetiaan kita belajar dari seekor anjing. Yang kita tahu dari penciptaan, hanya manusia yang diberi akal budi untuk dapat berpikir dan menguasai alam semesta ini, mengelola dan bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup alam ini. Sehingga bagi saya, kisah Hachiko juga ada nilai kehidupan yang harus kita perhatikan tentang sebuah kesetiaan. Dan dalam Alkitab dicatat sebuah kesetiaan dalam Amsal 20 ayat 6. Saya ingat kata ini. Firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang Kristen kita juga dituntut harus menjadi orang yang setia. Setia kepada siapa? Ini sebuah pertanyaan. Kalau tadi saya di awal mengatakan ada janji setia antara suami dan istri dalam pemberkatan nikah, maka kata setia yang saya maksudkan di sini adalah setia bagi Kristus. Setia menjadi saksi bagi Kristus. Seperti tema, saksi yang setia. Kata saksi ini di sini bisa dikatakan dalam istilah teologi adalah martir. Martir itu artinya orang yang berkorban sampai mati demi imannya kepada Kristus. Ada banyak tokoh Alkitab yang menjadi martir, mengorbankan hidupnya secara total dalam pelayanan Tuhan, seperti Rasul Paulus. Ada Rasul Yohanes, tapi ini bukan Yohanes Pembaptis yang kita akan bahas pada hari ini. Dan contoh saksi yang setia adalah Yohanes Pembaptis. Sehingga hari ini saya mau mengajak kepada jemaat untuk mempelajari mengenal Yohanes Pembaptis dan kita bertanya siapa Yohanes Pembaptis. Saya punya 4 catatan yang secara singkat saya akan bagikan. Yang pertama, Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang mendahului Kristus dan menyampaikan nubuat Nabi Yesaya. Jemaat bisa melihat dalam Injil Matius 3 ayat 2-3 yang berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang terkenal dengan selalu memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya itu adalah belalang dan madu hutan. Dan yang sangat terkenal dari Yohanes Pembaptis adalah dialah orang yang membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Kenapa dia disebut Yohanes Pembaptis? Selain dia membaptis Tuhan Yesus, Yohanes juga banyak membaptis orang lain yang mau percaya kepada Yesus. Dan identitas terakhir dari Yohanes adalah yang kelima. Nabi atau rasul yang dibunuh oleh Herodes atas perintah Herodias istrinya. Dan kita lihat dari bacaan kita ayat 16-29 dalam Injil Markus pasal 6. Ini adalah peristiwa bagaimana rangkaian urutan kisah Yohanes itu dibunuh oleh Herodes. Saya hanya mengambil kesimpulan bahwa setelah Yohanes membaptis Yesus, dia menegur Herodes karena mengambil Herodias menjadi istrinya. Herodias itu siapa? Herodias adalah istri dari Filipus atau Herodes Filipus yang adalah saudara daripada Herodes. Dan sebenarnya Herodias ini adalah pangkatnya keponakan dari Herodes.
istri dari Filipus, dan ibu dari satu anak perempuan. Dia dibunuh karena Yohanes Pembaptis dengan berani menegur Raja Herodes. Dia berkata di dalam ayat yang ke-18, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Bukan hanya Herodes yang sakit hati, tetapi juga Herodias merasa sakit hati, membenci, tidak terima atas teguran daripada Yohanes Pembaptis. Suami istri ini punya rasa dendam, sakit hati, kepahitan, tetapi Yohanes Pembaptis tidak peduli. Dia tetap menyatakan kebenaran. Dia sebenarnya, kalau Herodes itu berpikir mau membunuh dia gampang, tetapi dia takut pada orang banyak karena mereka tahu Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan orang yang suci. Dan bacaan kita mencatat Yohanes Pembaptis dibunuh pada acara ulang tahun daripada Herodes. Lalu putri Herodias menari, menyukakan hati Herodes, lalu ditanya, "Minta apa saja, setengah kerajaan ini pun kuberikan kepadamu." Karena masih anak-anak dia tanya ibunya, "Ibu, aku minta apa?" Tadi raja bertanya, "Aku minta apa?" Ibunya bilang, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis yang ditaruh di atas talam." Kita bisa lihat itu dari ayat 22 sampai ayat ke-28. Dan dalam bacaan ini Yohanes Pembaptis memang mati di tangan Herodes. Dan kemudian murid-murid Yohanes ketika mendengar hal itu mengambil mayatnya dan menguburkannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi yang setia. Ada dua hal penting yang saya mau sampaikan kepada jemaat di tengah masa pandemi. Menjadi saksi yang setia bukan hanya sekedar slogan. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu memakai kalung salib. Bapak Ibu memegang Alkitab. Menjadi saksi yang setia, yang pertama saya mau mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis mengenal dengan baik Tuhan yang dilayaninya. Artinya apa? Artinya bahwa dia tahu ketika dia memberitakan kebenaran, ketika dia menyampaikan kebenaran, maka di situ dia bisa menempatkan diri dengan baik. Ya, di sini saya mau mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis mengenal Tuhan dengan baik dan dia juga kenal dirinya dengan baik. Bahwa seseorang yang mau melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, harus mengenal dirinya. Jangan terlalu pede berlebihan. Jangan kelewat pede berlebihan. Artinya dia tahu bagaimana berita yang harus dia sampaikan, bagaimana cara menyampaikan. Karena firman Tuhan itu seperti yang Yohanes lakukan, dia hidupi dalam kehidupannya. Dia tidak hanya omong saja. Semua orang pintar membaca Alkitab, pintar menafsir Alkitab, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menghidupi firman itu dalam kehidupannya. Inilah yang penting, bahwa Yohanes berani melakukan kebenaran, menjadi saksi yang setia dengan nyawa yang dibayar, karena dia kenal siapa Tuhan yang dilayaninya. Karena dia tahu siapa dirinya, seorang hamba yang harus memberitakan kebenaran di atas kebenaran. Dia tidak peduli dengan resiko yang harus dia terima. Tadi Amsal 20 ayat 6 mengatakan orang yang baik banyak, tapi orang yang setia, setia sampai mati, setia sampai Tuhan Yesus datang. Apakah masih ada ditemukan di tengah-tengah dunia ini? Itu yang paling penting dalam masa pandemi. Apakah kita hanya menjadi orang yang mengeluhkan situasi pandemi COVID-19 lalu tidak punya iman, tidak punya pengharapan? Memang menjadi berita yang seringkali mengganggu pikiran ya. Di sekitar daerah saya itu hampir setiap beberapa menit terdengar ambulan bersirinenya mengaung-ngaung, ya, ngiung-ngiung maksud saya. Kemudian ada suara laporan di tempat ibadah, meninggal bapak ini, meninggal ibu ini. Secara mental mungkin kita berpikir, wah kapan giliran saya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita mengenal Tuhan dengan baik.
mengenal diri kita dengan baik dan hiduplah seperti Yohanes, setia sampai akhir. Yang kedua, yang terakhir, saya mau mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang dapat dilihat dari sebuah teladan tentang kesetiaan. Dia berani mengatakan kebenaran, sekalipun resikonya adalah nyawanya. Sebenarnya, Yohanes memang bisa untuk tutup mulut tidak menegur Herodes. Tetapi dia tidak peduli. Dia kenal siapa Tuhannya, dia tahu siapa yang harus diberitakan. Itulah sebabnya saya mau mengatakan Yohanes adalah teladan tentang sebuah kesetiaan. Dalam zaman yang semakin berat dalam situasi pandemi ini, kehidupan seperti menunjukkan bahwa kesetiaan bukanlah hal yang perlu dipertahankan. Masih banyak orang yang baik, tapi yang setia itu jumlahnya hanya sedikit. Itulah sebabnya saya mau mengatakan pada bagian yang kedua, supaya dapat seperti Yohanes setia, mari kita hidup sesuai firman Tuhan. Ya, jangan dalam hidup kita SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, firman Tuhan juga mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak membiarkan kepahitan, kebencian menguasai hidup kita. Seperti Herodes. Tidak bisa mengampuni kepahitan menguasai hidupnya. Mencari celah bagaimana Yohanes Pembaptis bisa dibunuh. Kita harus belajar setia melakukan firman Tuhan. Dan kesetiaan itulah yang nantinya akan Tuhan dapati dalam hidup anak-anaknya. Karena jangan percuma kita ke gereja, kasih persembahan yang besar, tapi tidak hidup dalam firman Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongi dengan pemberian kita. Karena dia melihat hati. Apakah hati kita bersih? Apakah hati kita bisa mengampuni? Apakah hati kita bisa mengasihi orang lain? Ataukah hati kita dipenuhi dengan kebencian seperti Herodes dan Herodias? Yang pada akhirnya harus melampiaskan semua itu dengan membunuh seorang hamba yang suci dan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang banyak orang yang bisa berbicara tentang kasih, tetapi masih bisa dihitung dengan jari orang yang melakukan kasih itu terhadap sesamanya. Pada masa COVID ini kita diminta untuk peduli pada sesama, dimulai dari orang yang terdekat. Ketika kita sanggup memberi, ketika kita sanggup berbagi, berilah kepada yang membutuhkan. Sehingga hidup kita betul menjadi saksi yang setia seperti Yohanes Pembaptis. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi orang yang setia. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Dengan cara peliharalah hubunganmu, keintimanmu dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman Tuhan. Sehingga hidupmu bersih dan Tuhan dapati engkau setia mengikut dan mengiring Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menuntun jemaat untuk selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Apakah firman itu sudah bertakhta dalam hidup saya? Ataukah keegoan saya yang masih menguasai pikiran dan hidup saya? Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu,
Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita, namun sebelumnya, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, dan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak takut semangat pun rentang, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Menepang jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau ku turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu kerajaan-Mu, untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan nanti bersama kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat, marilah kita menundukkan kepala dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami kembali datang kepadamu ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, mengajar dan menasehati kami, supaya bagaimana kami hidup
dalam dunia ini menjadi saksi yang setia kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, dan firman Tuhan juga boleh menjadi rema dalam perjalanan hidup kami. Saat ini kami akan menyerahkan pokok doa syafaat kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus adalah jawaban bagi kami. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan dalam masa pemulihan, untuk Ibu Hira Sabarti Aceh, Ibu Farida Baidan, Ibu Anne Mary Elizabeth Leimena, Ibu Magdalena Supit, Saudara Peter Pariama, Ibu Erna Riawati MP, Bapak Paulus Pariama, Bapak Rusianto Sinaga. Tuhan kiranya menjamah jemaat-Mu dalam masa pemulihan. Hampirilah mereka di tempat pembaringan dan berikanlah kesembuhan dan pemulihan. Begitu juga untuk wabah corona yang sementara masih berkembang di Indonesia, di dunia juga. Kiranya Tuhan menolong supaya semua segera berlalu. Mereka yang terpapar, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan memberi kesembuhan. Mereka yang berduka karena kehilangan orang yang mereka cintai, yang meninggal karena COVID-19, Tuhan kiranya kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk belajar bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan mereka alami. Begitu juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, baik yang lanjut usia maupun jemaat dalam pekerjaan. Tuhan boleh memberkati, memberikan kekuatan, dan juga memberikan jalan keluar. Berdoa untuk perkembangan pelayanan di tahun 2021 ini. Majelis, pendeta, jemaat, Tuhan berkati mereka dapat bersinergi dengan baik, dan pelayanan dapat tetap berkembang berjalan di wadah GKP Tanah Tinggi, sekalipun dalam suasana pandemi. Kami percaya jemaat tetap dapat terlayani kebutuhan rohani mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang merindukan keturunan atau buah hati. Tuhan berkenan memberikan yang terbaik, memberkati buah kandungan jemaat-Mu supaya Tuhan berkenan memberikan keturunan dalam rumah tangga yang berharap memiliki keturunan. Juga yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan. Berdoa juga untuk anak-anak dalam studi masing-masing. Pada minggu depan mereka akan memulai sekolah di tingkat yang baru. Tuhan mempersiapkan mereka untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu juga untuk mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami juga berdoa untuk kegiatan WFH maupun sekolah yang sedang berlangsung dalam situasi jarak jauh. Tuhan boleh menolong setiap mereka supaya tetap dapat maksimal di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Secara khusus dalam masa PPKM yang diberlakukan pemerintah sampai tanggal 20 Juli. Melalui apa yang dilakukan pemerintah, kami berdoa kiranya tingkat perkembangan COVID boleh semakin menurun dan kemudian juga bisa hilang dari negara kami. Berikan ketaatan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik sehingga penyebaran COVID dapat dihindari dan dapat diputus oleh karena kehidupan kami yang tetap menjaga dengan baik. Kami juga berdoa pada hari ini, keluarga yang didoakan secara khusus, keluarga Max Heumase dan keluarga Bapak Miin Sain. Tuhan kiranya memberkati supaya mereka juga tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka tetap dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, mulai dari tanggal 5 Juli sampai 11 Juli, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya memberkati supaya mereka dengan usia yang ditambahkan Tuhan, mereka semakin
dekat dengan Tuhan. Berdoa juga untuk pelayanan pada minggu-minggu ke depan, para majelis yang bertugas dengan pendeta, supaya dapat mengelola pelayanan dengan baik dan jemaat dapat menerima perhatian secara rohani, mereka bertumbuh dalam iman mereka. Kami berdoa untuk lingkungan di sekitar gereja Tanah Tinggi ini, Tuhan juga boleh memberkati. Begitu juga kami pada akhirnya berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam perjuangan melawan dan memutuskan penyebaran rantai COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah kami mulai dari presiden, wakil sampai para menteri, memberkati tenaga kesehatan dimanapun berada, dan memberkati supaya negara kami pulih karena pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam satu nama yang sempurna, yang telah mendengar dan menjawab doa bagi kami, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu penuh di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu menang, jika Engkau beri terang. Iringku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagimu. Oleh-Mu kunjung mereka hingga berbuah mulia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia, maka Allah sumber kehidupan akan senantiasa menyertaimu. Saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Semua diciptanya, yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebat,
Satu dilupakan, semua dibela, dan kita diberi makan, tak kunjung bersalah. Apapun yang baik, semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kamu beri kepada ciptaan-Mu, berkat dan rezeki tiada terurai.